Horas, Horas, Horas. Dari raya di menyerang itu. Sore hari ini kami akan ke Pagar Panibosi. Pagar Panibosi inilah peninggalan situs dari Kerajaan Raya yang berdiri pada tahun 1670. Mari bersama-sama kita ke Pagar Panibosi. Oke. Ini persia gitu. Pagar Panibosi, Bonani, Abonaron. Nah, mengapa ada Pagar Panibosi? Nah, ini dulu terjadinya ini ada sumpah. Nah, jadi antara Kerajaan Raya dengan Raja Panai. Pagar Panibosi ini sebelumnya dulu ini belum ditembok begini. Nah, begini, ini dah. Hanya terbuka bebas. Tapi setelah pada waktu periode Pak JR Bupati Simalungun, nah beliau mencanangkan untuk membantu Pagar Panibosi ini dengan temboknya sekeliling ini. Dan kami patut bersyukur, terutama seluruh Saragi Garingging bersyukur kepada Pak JR dengan adanya dana pada waktu itu dari Pemkab Simalungun yang dikeluarkan untuk pembangunan tembok dari Pagar Panibosi ini. Mari sama-sama kita masuk ke pagar. Ayo tanah John. Ya, Pagar Panibosi. Nah, sebelum ke dalam dia, nah ini ada tembok keliling. Nah, jadi tembok keliling ini melindungi tempat Pagar Panibosi. Nah, mengapa terjadi Pagar Panibosi ini? Mengapa ada dulu ini di Kerajaan Raya? Nah, ini adalah perjanjian tadi dengan Raja Panai pada tahun 1670. Apa perjanjiannya? Nah, sebelumnya itu apa yang terjadi? Maka ada perjanjian. Nah, waktu itu opung kami Raja Denggat. Nah, dan anaknya yang gelar Tuan Raja Simbolon suka sama Boru Panai. Nah, karena kedua mereka bersaudara sama-sama suka, akhirnya mereka belah dua Boru Panai ini. Nah, akhirnya dalam hal ini Raja Panai tidak senang lagi melihat Tuan Raya atau kerajaan di Raya. Nah, namun pada waktu itu pada waktu Raja Nengel pada tahun 1670 mengulangi kembali mengambil borunya Raja Panai. Nah, maka diadakan musyawarah pada waktu itu. Nah, setelah diadakan musyawarah dan dicampuri pada waktu itu musyawarah ini oleh Kerajaan Nagur dan Tuan Raya Tongah dan juga Tuan Raya Bayu. Nah, maka setuju pada waktu itu diadakanlah mufakat, jadilah Boru Panai, tapi ada syaratnya. Nah, syarat apa itu pada waktu itu? Semua syarat-syarat dilakukan dengan ada bulawan atau sumpah. Nah, sumpah ini jika siapa yang melanggar sumpah ada akibatnya. Nah, maka dibuatlah pagar di Raya dekat rumah Bolon. Di sini rumah Bolon dulu. Nah, ini Pagar Panibosi. Nah, apa isi sumpahnya? Nah, waktu itu bahwa harus Boru Panai yang akan menjadi keturunannya menjadi raja di Raya dan harus ikut botonya atau itonya. Botonya ini menjaga, nah, yaitu uang Panai ini. Nah, itu satu sumpah pertama. Dan keturunan dari Dasuha yang akan menjadi raja. Nah, kedua, berubahlah murga. Nah, Saragi Garingging, yaitu yang akan menjadi raja di Kerajaan Raya. Dan Saninanya, saudaranya tadi, yaitu akan menjadi murmarga Sumbayak. Nah, menjadi gamut-gamut pada waktu itu. Nah, semua itu dilakukan dengan sumpah. Tadi keturunan dari Pinang Sori itu tadi
yang akan menjadi raja, yang itulah disebut bermorga Saragi Garingging. Dan saninanya atau saudaranya tadi yang dulu dari Aji Demba, yaitu mereka menjadi Morga Sumbayak. Nah, menjadi gamut-gamut lah, membantu Raja Raya pada waktu itu. Dan setelah itu, yaitu ada keturunannya lagi, yaitu Dasalak, keturunan dari Motiha. Nah, itu semua mereka di sini. Jadi 3 lah mereka, Garingging, Sumbayak, sudah itu Dasalak. Nah, inilah isi perjanjian dari sini, Pagar Panibosi. Semua diadakan dengan sumpah pada waktu itu. Nah, jadi maka berdirilah Pagar Panibosi ini tahun 1670. Inilah sejarahnya. Dan di dalam itu kita tidak bisa sembarangan ya. Di dalam itu ada cawan. Ya, kalau dulu disebut itu ada di sana namanya Sibiangsa. Nah, jadi Sibiangsa ini suatu hal yang kalau disebutkan sekarang kita tidak bisa tunjukkan bagaimana buktinya, tapi dulu itu dipuja dulu. Jadi dipuja dulu Sibiangsa ini, dan ini sangat ditakuti pada waktu itu. Nah, dan sempat ada guru yang datang ke sini menjadi guru di raya ini mau bertanding, tapi setelah diberi minum dengan Sibiangsa, dia kalah dia, sehingga tetaplah di sini pada waktu itu tetap guru raya lah, menjadi guru di raya sampai berakhir kerajaan raya. Tembok ini yang mengelilingi Pagar Panibosi ini itu dibangun pada tahun 1937. Tahun 1937 ini Opung yaitu Raja Gomok atau Bajaraya. Dialah memerintah pada waktu itu, sehingga dibuatlah Pagar Panibosi ini melindungi di kemudian hari. Jadi kita bersyukur sama Opung itu dulu sudah melindungi ini sampai sekarang masih terawat, dan ini bagian dari semua ini sekarang menjadi bagian situs budaya yang harus dilindungi. Situs benda. Situs benda. Jadi Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun. Nah, jadi Pagar Panibosi ini dengan sebutan nama tadi di atas, yaitu Bonani Habonaron. Nah, jadi mengapa ada kata Bonani Habonaron? Nah, di sini menunjukkan kebenaran. Nah, mengapa terjadi ada penting hal-hal kebenaran itu? Nah, satu contoh, rakyat dari Kerajaan Raya ada yang bertikai, ada suatu masalah. Nah, kita tidak tahu siapa yang benar mereka. Nah, maka dihadapkanlah pada waktu itu ke Pagar Panibosi. Nah, di dalam itu ada batu 3. Satu tempatnya duduknya guru, dua batu lagi berhadapan dengan guru adalah orang yang bertikai. Nah, mereka harus duduk rempet, agak kena bersentuhan tangan. Nah, ditanya, nah, benar enggak kau tadi, salah satu contoh kau yang mencuri tadi? Tidak. Dianya tidak. Dan kalau begitu bagaimana kita membuktikan? Setelah ditanya semua, maka dibuka tutup dari cawan tadi. Ada cawan yang berisi Sibiangsa tadi, dibuka tutupnya. Kalau siapa orang yang bersalah, dimasukkan tangannya. Nah, kalau bersalah dia, putus, dimakan oleh Sibiangsa. Kalau tidak bersalah dia tidak apa-apa, kembali. Nah, itulah dia di sini, maka tadi perlu. Nah, Bonani Habonaron. Benar atau tidak, disinilah dia. Inilah Pagar Panibosi tadi. Inilah Pagar Sihutukon. Nah, Pagar Sihutukon ini memang nampaknya sekarang kurang terawat. Nah, ini juga sebenarnya bagian dari Kerajaan Raya dulu ini. Nah, mengapa ada Pagar Sihutukon ini? Ini cerita dari opung saya, orang tua dulu. Nah, Pagar Sihutukon ini sebenarnya ini yang mengurusin ini adalah yaitu Guru Raya, yaitu Purbadasuha. Nah, mengapa perlu ada Pagar Sihutukon ini? Ini dulunya meminta supaya kepada yang Maha Kuasa pada waktu itu menjauhkan segala kutukan, malapetaka
atau penyakit dari kerajaan raya maupun dari rajanya dan juga rakyatnya pada waktu itu di seluruh daerah jajaran Habonaron Dobona. Jadi supaya jangan ada kutuk-kutuk atau siapapun yang mengutuk tidak terjadi. Nah itulah. Jadi dimintalah kepada sang dewa atau kepada yang maha kuasa pada waktu itu. Nah lewat dari yang mengadakan itu yaitu dengan guru raya. Jadi mereka lah mengadakan itu sehingga tidak terjadi kutuk-kutuk itu. Nah itulah maka perlu ada dulu pagar Siutukon ini. Dan yang khususkan hari itu kami ke rumah itu. Ada? Hmm.